Baru saja aku duduk dan belum sempat menyendok nasi ibu mertuaku, Bu Hartini dengan santai meletakkan sendoknya. Ia memandang sekeliling meja, lalu berkata dengan nada yang sangat wajar, seolah-olah itu adalah hal yang sudah diputuskan sejak lama. Mulai besok kamu bangun lebih pagi sedikit. Si Bima di rumah, terus jadi lebih enak kalau ada yang melayaninya. Kalimat itu jatuh di meja makan dengan sangat pelan, tetapi di kepalaku terdengar seperti bunyi dentingan yang kering dan keras. Aku tertegun. Aku tidak bodoh untuk tidak mengerti apa arti kata melayani itu. Bukan sekadar membantu ala kadarnya, melainkan memasak khusus untuk adik iparku, mencuci pakaiannya secara terpisah, membersihkan kamarnya, merawatnya dari makan hingga tidurnya. Untuk seorang pria berusia di atas 30 tahun yang sedang menganggur dan menumpang. Aku menoleh ke arah suamiku Agung, berharap mendapat penolakan atau setidaknya pembelaan. Tetapi ia hanya menunduk sambil mengambil sepotong ikan goreng, lalu berkata pelan seolah membujuk, "Sudahlah Dik, anggap saja seperti keluarga sendiri." Kalimat itulah yang membuat punggungku terasa dingin. Anggap saja berarti secara otomatis aku harus menerimanya. Keluarga sendiri berarti perasaanku tidak perlu dipertimbangkan. Tiba-tiba, aku teringat Bima sudah tinggal di rumah kami lebih dari 2 bulan. Awalnya, hanya menumpang beberapa hari lalu, menjadi beberapa minggu lalu, entah bagaimana menjadi beberapa bulan. Barang-barang Bima yang tadinya hanya 1 koper kecil, kini sudah menyebar hampir ke separuh apartemen kami di bilangan Bekasi. Ruang tamu menjadi kamar tidur tambahan. Siang hari berantakan, malam hari berisik. Jam biologis kami, suami istri pun terganggu mengikuti jadwal adik iparku yang begadang main game dan bangun siang. Namun semua itu disebut dengan nama yang sangat halus toleransi. Ibu mertuaku mulai mendaftar pekerjaan. Suaranya datar, seperti sedang membaca daftar belanjaan. Pagi buatkan kopi untuknya, siangnya masak sayur lodeh kesukaannya. Malam setelah makan bereskan semuanya sampai bersih. Menantu di rumah itu harus tahu diri. Ia berbicara dengan sangat wajar. Begitu wajar, seolah-olah semua pekerjaan itu memang diciptakan untukku. Aku belum sempat angkat bicara. Bima sudah tertawa seenaknya bersandar di kursi dan melontarkan kalimat setengah bercanda, setengah serius. "Kakak ipar di rumah juga santai kan? Anggap saja latihan untuk nanti." Kalimat itu membuatku menggenggam erat sendok di tanganku. Santai. Ternyata semua pekerjaan yang kulakukan setiap hari, dari pagi buta hingga larut malam di mata mereka, hanya terangkum dalam 2 kata di rumah santai. Aku memandangi setiap wajah di meja makan. Ibu mertua yang acuh tak acuh adik ipar, yang menganggapnya wajar, dan suamiku yang diam. Tidak seorang pun bertanya apakah aku lelah, apakah aku setuju, atau setidaknya apakah aku merasa tersakiti. Pada saat itu, aku menyadari satu hal dengan sangat jelas. Perasaanku sama sekali tidak penting. Suasana di meja makan mulai menegang seperti seutas tali yang ditarik hingga nyaris putus. Aku belum berkata apa-apa, tetapi kepalaku sudah kacau balau. Ibu mertuaku menatap lurus ke arahku, suaranya mengunci dengan tegas. Menumpang itu harus tahu diri. 2 kata menumpang itu menusuk hatiku. Ini adalah apartemen yang kami cicil bersama setiap bulannya dengan keringat kami. Namun, hanya dalam 1 kalimat, aku menjadi orang yang menumpang. Aku menunduk menatap meja makan. Kuah sayur lodeh perlahan mendingin. Nasi di piringku masih utuh. Tiba-tiba tenggorokanku terasa kering, tetapi hatiku anehnya menjadi tenang. Tidak lagi ada amarah yang meledak-ledak, tidak lagi ingin berdebat. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran yang dingin. Aku perlahan meletakkan sendok dan garpuku di atas piring. Bunyinya menyentuh permukaan keramik dengan sangat pelan,
tetapi cukup untuk membuat semua orang menoleh ke arahku. Aku menarik napas dalam-dalam berbicara perlahan. Setiap kata jelas, tidak bergetar dan tidak membentak. Mulai besok, aku akan pindah selama setengah tahun. Kalau kalian sudah belajar menghormatiku, aku akan kembali. Meja makan menjadi sunyi senyap. Ibu mertuaku membelalakan matanya menatapku, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bima duduk tegak, wajahnya terkejut. Agung menoleh ke arahku, mulutnya ternganga, hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian terdiam. Pada saat itu, aku tahu aku baru saja melewati sebuah batas. Bukan batas pertengkaran, melainkan batas antara kesabaran dan harga diri. Dan aku pun paham sejak makan malam itu, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Setelah makan malam itu, ketika aku telah mengucapkan kalimat yang bahkan aku sendiri tidak pernah menyangka, akan kucapkan pikiranku tidak lagi berada di masa kini. Ia membawaku kembali ke masa-masa awal pernikahan kami. Ke masa ketika aku pernah percaya bahwa selama aku bersikap baik dan tahu diri keluarga akan damai sentosa. Namaku Lestari. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil di Jakarta. Aku bukan tipe orang yang pandai bicara, apalagi pandai mengambil hati orang lain. Aku hidup dengan prinsip pekerjaan adalah pekerjaan, urusan adalah urusan. Jika sudah menerima suatu pekerjaan, maka akan kuselesaikan dengan tuntas. Sejak masih gadis, ibuku sering mengatakan bahwa aku terlalu baik, terlalu mudah mengalah. Tetapi saat itu, aku berpikir sederhana, orang baik akan disayang hidup. Baik tidak akan dikecewakan oleh takdir. Aku bertemu Agung saat kami mengerjakan sebuah proyek bersama. Ia beberapa tahun lebih tua dariku. Bicaranya lembut dan tenang. Bukan tipe pria yang pandai merayu dengan kata-kata manis. Di dekat Agung ada perasaan aman yang aneh. Seolah-olah berada di sampingnya tidak akan pernah ada badai. Saat kami menikah, aku yakin telah memilih orang yang tepat. Agung baik pengertian, tidak minum-minum, tidak berjudi. Hanya ada satu hal yang sejak awal kusadari, tetapi sengaja kuabaikan. Ia sangat takut akan konflik, terutama dengan keluarganya. Baginya kedamaian selalu lebih penting daripada benar atau salah. Tahun-tahun awal pernikahan kami tinggal terpisah dari mertua. Rumah kami kecil, tetapi cukup hangat. Kami jarang pulang ke rumah mertua di Depok, sehingga jarang terjadi gesekan. Setiap kali ada masalah kecil, Agung selalu menenangkanku dengan kalimat-kalimat yang sudah biasa ku dengar. Sudahlah dik, tidak usah dipikirkan. Keluarga sendiri kok mengalah sedikit demi kedamaian. Saat itu, aku mendengarnya dan setuju. Kupikir pria memang tidak suka ketegangan. Aku mengalah sedikit agar rumah tangga kami damai, juga tidak apa-apa. Ibu mertuaku, Bu Hartini, saat pertama kali bertemu denganku, tidak sekeras yang kubayangkan tentang seorang ibu mertua. Ia berbicara dengan lembut dan sering tersenyum, tetapi selalu disertai dengan kalimat andalannya. Ibu bicara terus terang saja ya biar enak. Terdengar seperti tulus, tetapi setelah lama tinggal bersamanya, baru aku mengerti. Bicara terus terang versinya selalu disertai dengan keharusan orang lain untuk mendengar dan menuruti. Sementara perasaan orang lain tidak pernah masuk dalam pertimbangannya. Ia terbiasa memerintah, terbiasa memutuskan, terbiasa dengan semua orang di rumah berputar di sekeliling keinginannya. Bima, adik iparku sejak kecil, sudah dimanjakan oleh ibunya. Bima tidak bodoh, tetapi ia juga tidak mau berusaha keras. Pekerjaannya selalu berganti-ganti, di mana ada kesulitan ia menyerah, di mana ia tidak suka ia berhenti. Seluruh keluarga sudah terbiasa dengan hal itu. Hanya aku sebagai orang luar yang melihatnya tidak beres, tetapi merasa tidak enak untuk bicara. Bagi ibu mertuaku, Bima selalu dianggap masih muda, belum beruntung. Sementara pekerjaan-pekerjaan remeh di rumah secara otomatis menjadi bagianku sebagai menantu.
Aku masih ingat betul Lebaran pertama di rumah mertua setelah kami menikah. Seluruh keluarga besar berkumpul. Suasana awalnya juga menyenangkan. Aku masuk dapur sejak pagi buta. Sibuk memasak opor ayam dan rendang, membersihkan dan menata hidangan. Bima duduk di ruang tamu, tangannya memegang ponsel kakinya, diangkat ke atas kursi. Sesekali, ia menoleh ke dalam dan bertanya dengan santai, "Kak Lestari sudah selesai belum?" Aku berlari ke sana, kemari keringat membasahi punggung bajuku. Saat hidangan selesai, disajikan, baru aku sempat duduk. Punggungku sudah pegal linu. Baru saja aku duduk sebentar. Ibu mertuaku memandangku dan berkata dengan lembut, "Selesai makan jangan lupa dibereskan ya. Sebentar lagi tamu datang." Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saat aku mencuci piring di dapur, tanganku gemetar karena lelah. Aku tanpa sadar menghela napas. Ibu mertuaku yang berdiri di belakangku mendengarnya dan langsung berkata, dengan wajar, "Namanya juga menantu, siapa lagi yang mengerjakan?" Saat itu, aku hanya tersenyum kecut. Kubujuk diriku sendiri bahwa ia hanya asal bicara, tidak bermaksud apa-apa. Agung saat itu juga melihatku lelah. Ia menyusul ke dapur dan berbisik, "Ibu sudah tua, jangan dimasukkan ke hati ya, Dik. Cuma beberapa hari lebaran saja kok. Capek sedikit, tidak apa-apa." Aku memandangnya mengangguk. Aku tidak ingin memperbesar masalah, tidak ingin membuatnya serba salah di antara istri dan ibu. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya perlu sedikit lebih sabar dan semuanya akan kembali normal. Kejadian-kejadian berikutnya pun sama. Setiap kali ada sesuatu yang membuatku sedih, Agung selalu menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikannya, menasihatiku untuk bersabar. Sabar demi kedamaian rumah. Sabar agar tidak ada yang sedih. Sabar demi menjaga keharmonisan. Perlahan-lahan aku terbiasa menempatkan perasaanku di urutan terakhir. Aku percaya bahwa selama aku cukup sabar dan cukup bijak keluarga, pada akhirnya akan melihat usahaku. Tetapi, aku tidak tahu bahwa kesabaran itu tidak membuatku lebih dihargai di mata siapapun, melainkan hanya membuat posisiku semakin rendah. Saat itu, aku masih percaya bahwa aku sedang menjaga kebahagiaan. Aku tidak menyadari bahwa sementara aku berusaha menjaga kedamaian keluarga aku sendiri, sedang perlahan-lahan mundur dari posisiku sebagai seorang istri yang sesungguhnya. Dan aku juga tidak menyangka bahwa hal-hal yang kuanggap sepele, yang kuanggap sebaiknya diabaikan kelak, justru menjadi batu bata pertama yang membangun tembok yang membuatku sesak napas. Benih-benih konflik sebenarnya tidak datang dengan gegap gempita seperti yang pernah kubayangkan. Ia datang sangat perlahan, sangat halus, begitu halus. Sehingga, jika tidak menjalaninya setiap hari, orang akan mudah mengabaikannya dan meyakinkan diri bahwa segalanya akan baik-baik saja. Hari ketika Bima dipecat, aku masih ingat betul. Sore itu, Agung pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di sofa, belum sempat berganti pakaian, sudah menghela napas panjang. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Bima berhenti kerja lagi." Suaranya tidak terdengar marah, juga tidak terkejut, hanya ada sedikit kelelahan seolah hal ini sudah bisa ditebak. Belakangan aku baru tahu, Bima bertengkar dengan atasannya karena ditegur sering datang terlambat dan pulang lebih awal. Dengan kesal, Bima langsung berhenti. Katanya, istirahat sejenak untuk memulihkan semangat. Malam itu, ibu mertuaku menelepon. Suaranya terdengar sangat khawatir. Berkali-kali, ia menghela napas. "Dia stres sekali, Nak. Di rumah seharian murung. Ibu melihatnya kasihan." Lalu ia mengutarakan niatnya agar Bima tinggal bersama kami untuk sementara waktu sekalian ganti suasana dan agar Agung bisa membimbingnya mencari pekerjaan baru. Ia berbicara dengan sangat halus, menekankan kata
Beberapa hari saja, sekadar untuk membuatnya senang. Aku terdiam setelah mendengarnya. Bukan karena aku tidak kasihan pada adik iparku, tetapi karena aku sangat paham sifat Bima. Aku tahu beberapa hari itu sangat mudah menjadi berkepanjangan. Tetapi melihat Agung yang tampak tidak enak, hati aku pun luluh. Kupikir, sudahlah saudara kandung, saat susah kita bantu. Tinggal beberapa hari lalu, pergi juga tidak akan menjadi masalah besar. Aku mengangguk setuju. Dalam hatiku, kubujuk diriku sendiri. Hanya 1 atau 2 minggu, aku sabar sedikit. Nanti juga akan kembali seperti semula. Saat Bima datang, barulah aku mengerti apa artinya menumpang dengan cara yang sangat berbeda. Bima tidak datang dengan tas kecil yang ringkas, seperti yang kubayangkan, melainkan dengan sebuah koper besar ditambah beberapa tas jinjing di belakangnya. Konsol game, pengeras suara laptop, berbagai macam barang pribadi dibawa masuk ke ruang tamu. Belum sampai setengah hari, ruang tamu kami yang tadinya rapi sudah berubah menjadi ruang setengah, tinggal setengah bermain. Bima meletakkan barang-barangnya dengan sangat santai, tanpa bertanya, tanpa merasa tidak enak, seolah-olah itu adalah tempat yang sudah biasa ia tempati. Hari-hari berikutnya, ritme kehidupan di rumah kami mulai berantakan. Bima tidur di siang hari dan begadang di malam hari. Malam hari, pengeras suara dinyalakan dengan volume kecil, tetapi masih cukup terdengar. Cahaya dari layar televisi yang menyala di ruang tamu membuatku gelisah dan tidak bisa tidur. Pagi hari, saat kami bersiap-siap berangkat kerja, Bima masih terlelap. Sisa makanan, berantakan piring, dan gelas kotor dibiarkan begitu saja di atas meja. Seringkali aku pulang kerja dengan lelah, melihat pemandangan itu, aku hanya bisa diam-diam membereskannya. Pernah sekali, aku mencoba menegurnya dengan sangat halus. Aku mengatakannya saat kami sedang makan bersama dengan suara yang kuusahakan tetap normal. Bima, kalau malam main game, suaranya dikecilkan sedikit ya. Kakak susah tidur. Bima mengangkat kepalanya, menatapku tersenyum sinis sekilas, lalu berkata, "Ini kan rumah abangku, bukan rumah kos." Kalimat itu seperti tamparan yang sangat halus, tetapi menyakitkan. Aku terdiam. Belum sempat aku berkata apa-apa lagi, Agung sudah menengahi. "Sudah Bima, malam-malam mainnya jangan berisik." Tetapi suaranya lemah dan tidak tegas, lebih terdengar seperti mengingatkan seadanya daripada sebuah permintaan. Belum beberapa hari kemudian, ibu mertuaku menelepon lagi. Ia tidak menyinggung soal kehidupan sehari-hari, melainkan hanya memberiku satu pesan. Dia sedang stres. Jangan terlalu cerewet sama dia, kasihan. Aku mendengarnya dan terasa sesak di dada. Aku menegur, demi ketenangan rumah malah disebut cerewet. Aku mulai merasa seperti berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis. Cukup satu kata lagi, suasana di rumah akan langsung menegang. Agung melihatku lebih sering diam dan tahu aku tidak senang, tetapi alih-alih berpihak padaku, ia memilih cara yang biasa ia lakukan, menasihati. "Tolong maklumi sedikit lagi ya, Dik. Dia sedang susah." Suaranya terdengar lelah. Ia menghindari tatapan mataku. Aku mengerti. Ia tidak ingin berkonflik dengan ibunya, juga tidak ingin membuat adiknya tersinggung. Dan akhirnya satu-satunya orang yang bisa bersabar, tetaplah aku. Hari demi hari berlalu, aku mulai merasakan perasaan yang aneh. Aku tinggal di rumahku sendiri, tetapi harus berhati-hati dengan setiap perkataan dan reaksiku. Aku ingin menegur, tetapi takut disebut tidak pengertian. Aku ingin diam, tetapi merasa sesak di dalam hati. Perlahan, aku menyadari bahwa aku bukan lagi orang yang menentukan ruang hidupku sendiri. Rumah ini, entah sejak kapan, tidak lagi sepenuhnya menjadi milikku. Ada beberapa malam saat aku pulang kerja, membuka pintu, dan melangkah masuk dengan perasaan berat.
Melihat Bima berbaring santai di sofa, tangannya memegang ponsel kakinya diangkat ke atas meja, aku merasa seperti tamu asing. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika aku bukan menantunya, jika ini bukan keluarga sendiri, apakah segalanya akan begitu mudah dipaksakan? Tetapi saat itu, aku masih berusaha menenangkan diriku sendiri. Kukatakan pada diriku sendiri, sudahlah, orang sedang susah, kita bantu sebisa mungkin. Aku masih percaya bahwa Bima pada akhirnya akan bekerja dan segalanya akan kembali normal. Aku tidak menyangka bahwa yang disebut menumpang itu hanyalah sebuah permulaan. Permulaan dari serangkaian hari di mana kesabaranku perlahan-lahan dianggap sebagai hal yang wajar. Sementara batasku sedikit demi sedikit dihapus. Dan aku merasakan dengan sangat jelas, jika aku tidak segera menyadari dan menjaga batasku, pemaksaan ini akan berlangsung jauh lebih lama. Hari-hari ibu mertuaku tinggal di rumah kami, tidak lama di kalender, tetapi terasa sangat panjang. Hanya dalam beberapa hari, aku mengerti dengan sangat jelas satu hal. Dari yang awalnya menumpang, segalanya telah bergeser ke keadaan yang berbeda, di mana aku tidak lagi dianggap sebagai istri di rumah itu, melainkan lebih seperti seseorang yang harus menuruti perintah. Bekerja sesuai perintah tanpa hak untuk bersuara. Pagi pertama, ibu mertuaku menginap. Aku belum sempat bersiap-siap berangkat kerja. Ia sudah bangun sangat pagi. Ia berjalan mengelilingi rumah, membuka lemari dapur, memeriksa panci dan wajan, melihat isi kulkas, lalu menoleh ke arahku. Suaranya sangat tenang, tetapi penuh dengan nada memerintah. Rumah ini berantakan sekali. Kamu di rumah harusnya merapikannya. Jangan dibiarkan begini. Aku berdiri, mendengarkan tanpa membantah, karena kupikir itu hanyalah teguran biasa. Tetapi, setelah itu ia melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Mulai sekarang kamu urus semuanya. Pagi, siapkan sarapan siang, siapkan makan siang malam, bereskan semuanya sampai bersih. Bima sedang menganggur. Ia harus fokus mencari pekerjaan. Jangan biarkan ia terganggu dengan urusan sepele. Kalimat itu membuatku tertegun. Bukan karena aku tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah, melainkan karena cara ia mengatakannya. Seolah-olah itu adalah hal yang wajar aku yang mengerjakan semuanya, sementara Bima dilindungi sepenuhnya tanpa bertanya. Apakah aku setuju? Tanpa peduli apakah aku lelah setelah seharian bekerja. Dalam pembagian tugas itu, aku bukan orang yang diajak berdiskusi, melainkan hanya orang yang menerima pekerjaan. Sejak hari itu, menu makanan di rumah pun berubah total. Bima mulai memiliki permintaan khusus. Pagi harus makan nasi goreng siang, tidak mau makan sayur asam malam, mengeluh makanannya terlalu asin. Besoknya bilang terlalu hambar. Aku memasak satu set menu untuk seluruh keluarga, lalu harus memasak lagi satu porsi kecil khusus untuk Bima. Karena ibu mertuaku berkata singkat, dia sudah terbiasa dengan rasa masakan seperti itu. Suatu hari, aku pulang kerja, terlambat, badanku lelah sekali. Baru saja meletakkan tas, belum sempat duduk, sudah terdengar suara Bima dari ruang tamu. Suaranya santai. Kak Lestari, malam ini aku tidak mau makan itu ya. Aku terdiam beberapa saat. Kepalaku tiba-tiba kosong. Aku tidak langsung marah, hanya merasakan perasaan yang sangat aneh, seolah-olah aku baru saja didorong keluar dari posisiku sebagai anggota keluarga. Pernah sekali aku tidak bisa menahan diri. Kukatakan dengan lembut, hari ini kakak lelah kamu makan yang sama dengan yang lain ya? Bima belum sempat menjawab. Ibu mertuaku sudah menoleh suaranya menjadi galak. Cuma masalah sepele begitu saja dibesar-besarkan. Dia sedang susah. Kamu mengalah sedikit tidak bisa. Aku mendengarnya dan tenggorokanku tercekat. Aku bukannya tidak mau mengalah. Aku hanyalah manusia. Aku juga tahu lelah, tahu sedih. Tetapi di matanya,
Kelelahanku tidak layak untuk dipertimbangkan. Agung berdiri di sana mendengar semuanya. Aku menoleh ke arahnya mengharapkan satu kata, satu intervensi, atau setidaknya satu anggukan untuk menenangkanku. Tetapi ia hanya diam. Ia menatap ke bawah ke arah piring makannya, menghindari tatapanku seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Keheningan itu bagiku lebih menyakitkan daripada sebuah teguran. Itu seperti sebuah pengakuan diam-diam bahwa apa yang dikatakan ibunya adalah benar dan aku seharusnya mengerti dan menerimanya. Perlahan-lahan, semua pekerjaan di rumah secara otomatis jatuh ke tanganku. Dari memasak, membersihkan, mencuci, hingga urusan sepele seperti membuat teh, menuangkan air, membersihkan kamar. Bima di rumah seharian, tetapi hampir tidak pernah menyentuh pekerjaan apapun. Pernah sekali aku memintanya untuk menjemurkan pakaian yang baru saja kuci. Ia menatapku lalu berkata dengan santai, "Taruh saja di situ, nanti aku jemur." Nantinya itu berlangsung hingga malam, dan akhirnya aku juga yang mengerjakannya. Tetangga mulai memperhatikan. Ada yang bertemu denganku di lorong berkata, setengah bercanda setengah serius, "Di rumah ini, sepertinya adik iparnya seperti raja ya." Aku tersenyum canggung, tidak tahu harus menjawab apa. Kalimat-kalimat itu terdengar ringan, tetapi setiap kali mendengarnya, hatiku terasa berat. Aku mulai merasa malu pada diriku sendiri. Bukan karena miskin, melainkan karena aku hidup dalam posisi yang terlalu rendah, tanpa ada seorang pun yang merasa itu aneh. Ada beberapa sore saat aku pulang kerja membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam rumah tanpa lagi merasakan perasaan pulang. Aku merasa seperti memasuki giliran kerja kedua. Melihat dapur, melihat piring kotor, melihat Bima berbaring santai di sofa. Aku hanya ingin duduk dan beristirahat sejenak, tetapi kemudian berdiri lagi dan melanjutkan pekerjaan. Aku lelah tetapi tidak berani mengeluh. Mengeluh akan disebut tidak pengertian, disebut memperbesar masalah. Diam akan dianggap wajar. Suatu kali aku demam. Pagi itu badanku lemas sekali, kepalaku pusing, tenggorokanku kering. Aku meminta izin pada Agung untuk tidak masuk kerja. Berbaring di tempat tidur sejak pagi, tetapi menjelang siang, ibu mertuaku mengetuk pintu kamar. Suaranya tidak tinggi, tetapi cukup jelas. "Bangun masak, Nak. Kasihan Bima kelaparan." Aku berbaring diam. Badanku panas tetapi aku tetap memaksakan diri untuk bangun. Aku ke dapur. Tanganku gemetar saat memasak. Keringat bercucuran meskipun badanku terasa dingin. Bima yang duduk di luar melihatku hanya bertanya satu kalimat. "Siang ini masak apa, Kak?" Saat itu aku membelakanginya. Air mataku menetes tanpa kusadari. Tidak ada yang bertanya, apakah aku lelah, apakah aku perlu istirahat. Pada saat itu, aku mengerti dengan sangat jelas bahwa aku tidak lagi dianggap sebagai seorang istri. Aku diperlakukan seperti seorang pembantu tanpa gaji yang kehadirannya hanya untuk melayani, untuk memenuhi, untuk bersabar. Dan yang paling menyakitkan bukanlah banyaknya pekerjaan, melainkan perasaan bahwa aku perlahan-lahan menghilang di dalam keluargaku sendiri. Malam itu, ketika aku masih sibuk di dapur hatiku, terasa berat setelah seharian yang melelahkan ibu mertuaku, tiba-tiba memanggilku ke ruang tamu. Di rumah, ada semua orang, tidak hanya kami suami istri dan Bima, tetapi juga beberapa paman dan bibi dari pihak ayah yang datang berkunjung. Suasana luarnya tampak ceria, terdengar gelak tawa, tetapi di dalam hatiku muncul perasaan tidak enak yang sulit kujelaskan. Hidangan makan malam sudah disajikan lengkap. Baru saja aku duduk dan belum sempat makan. Ibu mertuaku sudah meletakkan sendoknya, menghela napas sambil memandang berkeliling, lalu berkata dengan sangat tegas. Suaranya seolah-olah sedang mengumumkan sesuatu yang sudah diputuskan. "Ibu sampaikan agar semua tahu. Mulai sekarang Bima akan tinggal di sini selama 6 bulan sampai ia stabil
dan punya pekerjaan yang layak, baru kita pikirkan lagi. Kalimat itu jatuh di meja makan seberat batu. Aku tertegun. Jantungku berdebar kencang hingga telingaku berdengung. 6 bulan. Bukan beberapa hari, bukan beberapa minggu, melainkan 6 bulan. Dan yang membuatku paling terkejut, bukanlah lamanya waktu itu, melainkan sepanjang kalimatnya. Tidak sekalipun ia menoleh ke arahku untuk menanyakan pendapatku. Aku duduk diam, tanganku memegang sendok tanpa tahu harus meletakkannya atau melanjutkan makan. Di kepalaku muncul sebuah pertanyaan yang sangat jelas. Sejak kapan urusan di rumah ini diputuskan tanpa memerlukan pendapatku, ibu mertuaku sepertinya tidak peduli dengan keheninganku. Ia menoleh ke arah kerabat lainnya, suaranya berubah menjadi nada membanggakan. Menantuku ini rajin sekali. Di rumah semua urusan beres, tidak ada yang perlu khawatir. Berkat dia, Bima bisa tenang beristirahat dan mencari jalan untuk memulai usaha lagi. Setiap kata yang ia ucapkan seperti jarum-jarum kecil yang menusuk hatiku. Rajin terdengar seperti pujian, tetapi dalam situasi itu lebih mirip seperti sebuah label yang ditempelkan di dahiku, menegaskan bahwa peranku di rumah ini hanya sebatas melayani. Seorang bibi yang duduk di sampingku tertawa dan menimpali dengan sangat wajar. Namanya juga menantu. Harus bisa begitu, baru bisa mempertahankan suami. Sekarang banyak anak perempuan, manja tidak tahu diri. Seluruh meja tertawa ringan. Aku merasa wajahku memanas. Aku menunduk menatap piring nasiku. Tanganku gemetar hingga tidak bisa memegang sendok dengan benar. Pada saat itu, aku berharap bisa menghilang. Bukan karena aku malu dengan pekerjaanku, melainkan karena penghinaan yang terjadi begitu terang-terangan di depan banyak orang dan aku tidak punya hak untuk bereaksi. Bima duduk bersandar di kursi menyeringai, lalu melontarkan sebuah kalimat yang membuat hatiku sesak. Berkat kakak ipar aku lebih enak daripada kerja. Di rumah ada yang urus, semuanya kepala jadi ringan. Kalimat itu diucapkan dengan sangat santai, tetapi ia membeberkan dengan telanjang bagaimana ia memandangku. Aku menoleh ke arah Agung. Sejak awal makan, ia hampir tidak berbicara apa-apa. Ia menunduk makan menghindari tatapanku, seolah-olah selama ia tidak melihat, maka segalanya akan berlalu begitu saja. Keheningan itu pada saat itu menjadi tusukan terakhir. Tiba-tiba, aku memahami satu hal dengan sangat jelas dan juga sangat menyakitkan. Jika hari ini aku terus diam, jika aku terus menelannya, maka 6 bulan ini hanyalah permulaan. Aku akan hidup seperti ini seumur hidup dalam peran sebagai seorang istri, tanpa suara seorang menantu yang hanya diakui selama masih berguna. Aku meletakkan sendok dan garpuku. Bunyinya menyentuh permukaan piring dengan sangat pelan, tetapi cukup untuk membuat semua orang memperhatikan. Suasana di meja makan menjadi tegang. Aku berdiri, jantungku berdebar kencang, tetapi pikiranku anehnya menjadi sangat jernih. Aku tidak menangis juga tidak berteriak. Aku berbicara perlahan, setiap kata dengan jelas. Suaraku tidak tinggi tetapi tegas. Aku ingin mengatakan satu hal. Aku adalah istri Agung. Orang yang tinggal dan bekerja di rumah ini bukan pembantu. Aku membantu di rumah karena rasa kekeluargaan, bukan karena kewajiban untuk melayani seseorang yang seusia denganku. Ibu mertuaku menatapku. Tajam jelas tidak menyangka aku berani mengatakan hal itu di depan kerabat. Bima mengerutkan kening, hendak mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak berhenti. 6 bulan atau 1 tahun, urusan tinggal bersama atau tidak seharusnya ditanyakan kepadaku. Tetapi dari awal hingga akhir, aku tidak pernah ditanya juga, tidak dihormati. Aku menoleh ke arah Agung, suaraku melambat tetapi tidak lagi menghindar. Jika hari ini aku tidak bicara, maka di kemudian hari
Aku tidak akan punya hak untuk menuntut apapun untuk diriku sendiri. Seluruh meja makan sunyi senyap. Aku mendengar dengan jelas napasku sendiri. Pada saat itu aku tidak lagi memikirkan siapa yang akan marah, siapa yang akan menyalahkan, siapa yang akan mengatakan aku tidak sopan. Aku hanya memikirkan satu hal, jika aku tidak mempertahankan nilaiku sekarang juga, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Aku menarik napas dalam-dalam mengucapkan kalimat terakhir yang juga membuat semua orang tertegun. Aku akan pindah untuk sementara waktu, bukan untuk lari, melainkan agar kalian semua mengerti bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam penghinaan seperti ini. Selesai berbicara, aku duduk kembali. Tanganku sedikit gemetar, tetapi hatiku anehnya menjadi kosong seolah-olah baru saja meletakkan beban yang telah kupikul selama bertahun-tahun. Aku tahu, sejak saat itu segalanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Tetapi, aku juga tahu bahwa itu adalah satu-satunya keputusan untuk mempertahankan diriku, mempertahankan sedikit harga diri terakhir yang selama ini nyaris hilang. Malam itu, aku membawa koper dan meninggalkan rumah dalam diam. Tidak ada pertengkaran hebat juga. Tidak ada air mata yang berlinang seperti yang sering dibayangkan orang tentang sebuah perpisahan. Aku hanya diam-diam membereskan beberapa potong pakaian, mengunci koper, memandangi sekeliling rumah untuk terakhir kalinya, lalu melangkah keluar pintu. Agung berdiri di dalam kamar tanpa berkata apa-apa. Ia memandangku, tatapannya campur aduk antara kebingungan dan ketidakberdayaan. Tetapi ia tetap tidak menahanku. Aku juga tidak menoleh ke belakang. Ada saat-saat di mana menoleh atau tidak ada artinya lagi. Taksi melaju meninggalkan kompleks apartemen. Lampu jalanan melintas di kaca jendela menjadi garis-garis panjang yang kabur. Aku bersandar di kursi menghela, napas sangat dalam. Saat itu, baru aku sadari seluruh tubuhku terasa berat, seolah-olah baru saja memikul sesuatu yang sangat lama. Sangat lelah, bukan lelah karena seharian bekerja, melainkan kelelahan yang menumpuk selama bertahun-tahun dan baru sekarang bisa terlepas. Di dalam taksi kenangan, 5 tahun pernikahan terus bermunculan jelas seperti sebuah film yang diputar ulang dengan lambat. Aku teringat hari-hari awal pernikahan ketika segalanya masih sangat sederhana. Saat itu, aku tidak pernah berpikir, suatu hari aku akan meninggalkan rumah itu di tengah malam dengan sebuah koper dan perasaan hampa yang aneh. Hari itu ayahku tiba-tiba divonis sakit parah. Keluargaku tidak kaya, tabungan kami tidak seberapa. Saat dokter menyebutkan biaya pengobatan aku, merasa pusing. Aku masih ingat betul malam itu. Aku duduk di kamar mandi, menangis hingga mataku bengkak berusaha menahan suara agar Agung tidak mendengar. Aku takut tidak bisa membiayai pengobatan ayah, takut menjadi beban bagi suami, takut akan segalanya. Agunglah yang masuk ke dalam kamar mengetuk pintu, lalu meletakkan sebuah amplop tebal di hadapanku. Ia tidak banyak bicara, hanya mengatakan satu kalimat yang hingga kini masih kuingat setiap katanya. Aku membantu, karena aku menganggap orang tuamu sebagai keluargaku sendiri. Dalam kalimat itu, tidak ada nada memberi. Tidak ada syarat juga, tidak ada kesan menuntut balas budi. Tetapi justru karena itulah, aku merasa berhutang budi pada kalimat itu lebih daripada jumlah uang di dalam amplop. 25 juta rupiah bagi banyak orang mungkin bukan jumlah yang terlalu besar, tetapi bagi keluargaku saat itu adalah sebuah penyelamat. Ayahku bisa diobati tepat waktu keluargaku melewati masa sulit. Dan sejak hari itu di dalam hatiku terbentuk sebuah pemikiran yang sangat jelas dan kuat, aku harus sabar. Sabar untuk membalas budi. Sabar untuk menjaga keharmonisan keluarga. Aku meletakkan di pundakku sendiri sebuah hutang tak terlihat.
Tidak ada yang memaksa, tetapi aku rela memikulnya. Sejak saat itu, aku menjadi menantu yang tidak pernah mengeluh. Lebaran, acara keluarga urusan besar maupun kecil, aku selalu turun tangan. Ada pekerjaan yang tidak diminta pun, aku kerjakan karena takut merepotkan orang lain, karena takut dicap sebagai menantu yang tidak becus. Setiap kali ibu mertuaku memerintah, meskipun hatiku sedih, aku selalu membujuk diriku sendiri. Anggap saja aku sedang membayar hutang. Setiap kali Bima malas, aku berpikir, biarlah keluarga sendiri mengalah sedikit tidak apa-apa. Ada malam-malam di mana aku lelah sekali hingga hanya ingin berbaring dan tidur. Tetapi aku tetap memaksakan diri untuk bangun dan membereskan semuanya. Ada saat-saat aku ditegur dengan keras di depan kerabat wajahku, memanas tetapi aku tetap tersenyum untuk meredakan suasana. Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku menelan air mataku hanya untuk menjaga kedamaian rumah. Aku pikir, selama aku cukup sabar, cukup tabah, orang pada akhirnya akan mengerti akan sayang. Tetapi di dalam taksi malam itu, ketika segalanya untuk sementara, waktu terlepas dariku, barulah aku berani melihat kembali dengan jernih. 5 tahun berlalu, aku tidak hanya membayar hutang itu dengan tenaga, dengan uang, tetapi juga dengan keheninganku dan harga diriku. Aku menanggung biaya hidup di rumah aku, mengurus segala macam urusan aku. Menerima dianggap remeh, dianggap wajar. Semua itu berawal dari satu kata budi yang kuletakkan sendiri di atas kepalaku. Tiba-tiba, aku menyadari satu hal yang membuat hatiku dingin. Hutang 25 juta rupiah itu, jika dihitung dengan adil, sudah lunas sejak lama. Lunas dengan uang belanja yang kutanggung dengan pengeluaran-pengeluaran tak terduga, dengan tenaga dan waktu, dengan luka-luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Hanya satu hal yang tidak pernah terbayar, yaitu rasa hormat. Dan itu bukan karena aku belum cukup membayar, melainkan karena mereka tidak pernah menganggapku setara sejak awal. Taksi berhenti di depan rumah kos seorang teman. Aku menurunkan koper, berdiri, diam sejenak di depan pintu. Angin malam yang sejuk membuatku sedikit menggigil. Tetapi kali ini, rasa dingin itu tidak membuatku takut. Sebaliknya, ia membuatku lebih sadar dari sebelumnya. Aku mengerti kepergianku bukan karena emosi sesaat juga, bukan karena lari dari masalah. Itu adalah pertama kalinya setelah 5 tahun aku mengizinkan diriku untuk bertanya, siapakah aku di keluarga ini dan apa hakku? Aku masuk ke dalam kamar kos temanku, menutup pintu di belakangku. Hatiku tidak lagi sekacau sebelumnya. Ada kesedihan yang sangat jelas, tetapi di samping itu ada ketenangan yang aneh. Aku tahu, sejak saat ini aku tidak akan lagi bersabar dengan cara yang lama. Bukan karena aku lupa budi, melainkan karena aku sudah membayar lunas. Dan ketika hutang sudah selesai, aku berhak menuntut kembali sesuatu yang selama 5 tahun ini telah kukorbankan terlalu banyak untuk menjaganya, yaitu nilaiku sendiri. Hari-hari menumpang di rumah teman berlalu lebih lambat dari yang kubayangkan. Kamar kos kecil yang sederhana hanya cukup untuk sebuah tempat tidur dan meja kerja yang diletakkan di dekat jendela. Tetapi, ia memberiku sesuatu yang selama bertahun-tahun di rumah mertua tidak pernah kudapatkan, yaitu ketenangan. Malam hari, aku memasak semangkuk mie instan untuk diriku sendiri makan dalam diam. Tidak perlu mendengar siapapun mengeluh terlalu asin atau hambar. Tidak perlu khawatir harus membereskan sisa makanan orang lain. Pikiranku perlahan-lahan menjadi tenang, tidak lagi tegang seperti senar gitar. Justru, dalam ketenangan itulah aku mulai bisa berpikir lebih jernih tentang segalanya. Agung meneleponku keesokan paginya. Telepon berdering terus-menerus.
Aku memandangi layar tanpa segera mengangkatnya. Baru pada panggilan ketiga, aku mengangkatnya. Suaranya di seberang sana terdengar campur aduk antara menyalahkan dan memohon sangat ku kenali. Kamu pergi begini kan membuatku malu. Orang luar melihatnya pasti mengira aku tidak bisa menjaga istri. Aku terdiam beberapa saat lalu, bertanya balik. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri pun terkejut. Lalu bagaimana denganku? Siapa yang menjaga perasaanku? Di seberang sana hening. Aku tahu pertanyaan itu tidak pernah terpikirkan olehnya. Agung menghela napas, suaranya melembut. Ia berkata, ia sangat lelah bahwa ibunya sedih, bahwa kerabat mulai bergunjing. Lalu ia menyinggung secara halus tentang kejadian beberapa tahun yang lalu. Cara menyinggungnya tidak terus terang, tetapi cukup untuk membuatku mengerti. Dulu, kalau bukan karena aku keluargamu, pasti sangat kesulitan. Kalimat itu seperti jarum yang menusuk tepat di tempat yang selama ini coba kusembunyikan. Aku tidak membantah, aku hanya menjawab pelan, aku tahu. Tetapi, di dalam hatiku, ada sesuatu yang sangat dingin baru saja lewat. Ternyata, hal yang pernah kuanggap sebagai pertolongan tulus, baginya bisa menjadi alasan untuk menahanku dalam peran sebagai orang yang harus menderita. Belum selesai dengan pikiranku, teleponku berdering lagi. Kali ini dari ibu mertuaku. Suaranya tidak lagi selembut dulu. Kalimat pertamanya langsung menusuk. Kamu melakukan ini, namanya tidak tahu berterima kasih, Lestari. Aku terdiam. Dua kata, tidak tahu berterima kasih. Itu terdengar begitu berat di telingaku hingga aku harus duduk tegak. Selama 5 tahun ini, aku hidup dalam ketakutan, dicap tidak tahu berterima kasih. Karena itulah aku bersabar. Karena itulah aku berusaha. Karena itulah aku menahan segala macam hal. Namun, pada akhirnya hanya karena aku berani melangkah keluar dari rumah itu, aku langsung dicap seperti itu. Aku belum sempat menjawab, ia melanjutkan dengan suara yang lebih galak. Ia bilang, aku tidak memikirkan suami, tidak memikirkan keluarga, bahwa perempuan yang meninggalkan rumah hanya akan menjadi bahan tertawaan orang. Aku mendengarkan, tetapi tidak lagi gemetar seperti dulu. Aku tiba-tiba menyadari bahwa dari awal hingga akhir, ia hanya berbicara tentang reputasi putranya, tentang harga diri keluarganya, tanpa pernah menanyakan satu kali pun, apakah aku sakit? Apakah aku sedih? Apakah aku terluka? Saat ia menutup telepon, aku duduk diam sangat lama. Memandangi jendela, hatiku kosong. Sore itu, Bima mengirimiku sebuah pesan. Hanya satu baris singkat, tetapi cukup untuk membuatku tertawa getir. Dimanapun, tidak akan senyaman di rumah sendiri, Kak. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Dalam pikirannya, aku pergi atau tinggal, aku menderita atau tidak, semua itu adalah hal yang wajar. Rumah itu di matanya tidak pernah menjadi tempat di mana aku perlu dihormati. Aku meletakkan teleponku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku mengizinkan diriku untuk menamai perasaanku dengan benar. Aku tidak tahu berterima kasih. Aku hanya dipaksa untuk berterima kasih demi kenyamanan orang lain. Pertolongan itu entah sejak kapan telah mereka ubah menjadi seutas tali yang mengikatku pada peran harus sabar, harus tahu diri, harus menempatkan diriku di urutan terakhir. Dan begitu aku bergerak, tali itu langsung mengencang dengan teguran, dengan dua kata, tidak tahu berterima kasih. Malam itu, aku mengambil kertas dan pulpen untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku. Aku mulai menghitung, bukan menghitung untuk menang atau kalah, melainkan agar aku sendiri bisa melihat dengan jelas. Aku mencatat setiap pengeluaran rumah tangga yang telah kutanggung selama 5 tahun. Dari uang belanja, uang listrik,
dan air iuran kebersihan apartemen, hingga sumbangan untuk acara-acara keluarga pihak suami yang sebagian besar aku yang mengurusnya. Aku juga mencatat saat-saat aku mengambil cuti untuk merawat ibu mertuaku saat ia sakit, saat-saat aku memberikan uang kepada Bima, saat ia kekurangan, saat-saat aku mengeluarkan uang pribadiku untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terduga. Angka yang muncul di atas kertas itu membuatku terkejut. Saat itu, baru aku mengerti mengapa aku begitu lelah. Bukan karena aku sendiri yang mengerjakan terlalu banyak pekerjaan, melainkan karena aku telah menanggung terlalu banyak hal yang seharusnya tidak perlu kutanggung. Aku telah membayar hutang budi itu dengan uang, dengan tenaga, dengan waktu, dengan keheninganku. Tetapi, selama bertahun-tahun itu, tidak ada yang mengatakan kepadaku bahwa aku sudah lunas. Sebaliknya, mereka selalu mengingatkanku bahwa aku masih berhutang. Malam tiba, aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit, hatiku sangat jernih. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berpikir untuk kembali karena kewajiban. Bukan karena aku ingin memutuskan hubungan, melainkan karena aku mengerti, jika kembali hanya untuk terus menderita, itu bukanlah menjaga keluarga, melainkan melukai diriku sendiri lebih dalam. Aku mulai berpikir tentang keadilan. Keadilan untuk diriku sendiri, untuk apa yang telah kukorbankan untuk nilai seorang istri yang tidak seharusnya hanya didefinisikan oleh kesabaran. Di luar sana kota mulai menyala. Cahayanya masuk ke dalam kamar melalui celah jendela. Aku menarik napas dalam-dalam. Hatiku tidak lagi sebingung hari-hari pertama. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah, akan ada banyak teguran, banyak tekanan. Tetapi, aku juga tahu, sejak saat ini, aku tidak akan kembali hanya karena takut dicap atau karena sebuah hutang yang sudah lunas sejak lama. Untuk pertama kalinya, aku memilih untuk berpihak pada diriku sendiri. Bukan untuk melawan siapapun, melainkan untuk menuntut kembali keadilan yang selama ini telah kutukar dengan terlalu banyak hal untuk menjaganya. Janji. Temu dengan Agung terjadi pada suatu sore saat hujan gerimis. Ia mengirim pesan ingin bertemu secara pribadi, mengatakan bahwa kami berdua perlu berbicara dengan jelas, menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Aku membaca pesan itu sangat lama baru menjawab. Bukan karena aku masih ragu, melainkan karena aku ingin bertemu dengannya dalam keadaan paling tenang. Aku tidak ingin bertengkar, apalagi mengubah diriku menjadi perempuan yang menangis dan memohon. Aku setuju bertemu tanpa membawa harapan, hanya membawa kejernihan pikiran yang kudapatkan selama beberapa hari jauh dari rumah. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di dekat kantornya. Kedai itu sepi, musiknya diputar dengan sangat pelan. Agung datang lebih dulu dan duduk di sudut yang biasa kami tempati. Saat aku masuk, ia mengangkat kepalanya menatapku. Matanya sekilas tampak senang, tetapi di dalamnya terselip ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya meletakkan tasku tanpa basa-basi. Kami berdua terdiam beberapa saat, seolah-olah masing-masing sedang memilih kata untuk memulai. Agung yang pertama kali angkat bicara. Ia berbicara perlahan, suaranya berat terdengar sangat sentimental. Aku hanya berharap keluarga kita tetap utuh. Kalimat itu, jika beberapa tahun yang lalu, mungkin akan membuatku luluh. Tetapi saat ini, aku hanya memandangnya tidak mengangguk, juga tidak membantah. Aku bertanya balik dengan sangat lembut, tetapi cukup untuk membuatnya terdiam. Keluarga siapa? Agung sedikit terkejut. Jelas, ia tidak menyangka aku akan bertanya seterus terang itu. Ia tampak canggung menyesap kopinya, lalu berbicara berputar-putar bahwa keluarga itu
Milik kami berdua miliknya milikku dan juga milik ibunya. Aku tidak terburu-buru membantah. Aku menunggunya selesai bicara. Agung menghela napas, suaranya terdengar lelah. Ia berkata, jika aku tidak pulang, ibunya akan menganggapnya sebagai anak durhaka, kerabat akan bergunjing. Ia bekerja pun tidak tenang, karena pikirannya selalu terjepit di antara istri dan ibu. Ia berkata, matanya menatapku, seolah mengharapkan pengertian yang biasa kuberikan. Kamu tahu kan, sifat ibuku memang begitu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu, barulah aku mengajukan pertanyaan yang selama beberapa hari ini selalu kutanyakan pada diriku sendiri. Jadi kamu memilih aku atau memilih ketenanganmu? Pertanyaan itu baru saja selesai kucapkan, Agung terdiam. Keheningan berlangsung sangat lama hingga aku bisa mendengar dengan jelas suara hujan yang mengetuk lembut atap kedai di luar. Ia menatap ke bawah meja. Kedua tangannya saling bertautan, sama persis seperti setiap kali ia menghindari sebuah keputusan sulit. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya dan mengucapkan sebuah kalimat yang membuatku mengerti segalanya. Kamu bisa sabar sedikit lagi tidak? Aku mendengar kalimat itu dan terasa seperti ada yang baru saja menamparku. Tidak sakit tetapi membuatku pusing. Sedikit lagi, dua kata itu mengikutiku selama 5 tahun. Setiap kali aku lelah sedikit lagi. Setiap kali aku sedih sedikit lagi. Setiap kali aku dianggap remeh juga sedikit lagi. Aku menatap Agung untuk pertama kalinya tidak lagi ingin menahan diri. 5 tahun ini aku sudah cukup sabar. Tidak ada sedikit lagi. Suaraku tidak tinggi, tetapi setiap kata yang kuucapkan sangat jelas. Aku merasakan tanganku sedikit gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena akhirnya aku bisa mengatakan apa yang kupikirkan. Agung mengerutkan kening wajahnya mulai tegang. Ia bilang, aku memperbesar masalah. Kamu melakukan ini untuk apa? Kalau keluarga jadi berantakan, siapa yang senang? Aku tertawa-tawa yang sangat hambar. Lalu 5 tahun ini saat aku tidak senang ada yang bertanya, Agung terdiam. Keheningan itu seperti sebuah jawaban. Tiba-tiba, aku menyadari dalam pikirannya keluarga yang damai, berarti aku harus menderita, sementara perasaanku hanyalah sesuatu yang bisa diabaikan jika perlu. Suasana di antara kami menjadi berat. Agung mulai kesal, suaranya meninggi. Ia bilang, aku egois hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkannya. Ia bilang, jika aku pulang segalanya akan kembali. Baik-baik saja ibunya juga tidak akan marah lagi. Aku mendengarnya dan hatiku terasa dingin. Ternyata, di matanya satu-satunya solusi untuk semua konflik adalah aku kembali dan terus bersabar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, jika terus duduk di sana, pembicaraan ini hanya akan berputar di lingkaran yang sama. Aku berdiri, tidak dengan suara keras juga, tidak dengan amarah. Aku menatap lurus ke arah Agung dan mengucapkan kalimat yang mungkin tidak pernah ia duga akan kudengar dariku. Biar kamu tahu satu hal, bukan berarti karena pernah membantu dengan uang, kamu berhak memerintah seumur hidup. Agung tertegun. Aku melihat dengan jelas di matanya ada kebingungan. Mungkin ini pertama kalinya ia menyadari hal yang selama ini ia anggap wajar bagiku adalah sebuah luka yang terpendam. Aku tidak menunggunya bicara lagi. Aku mengambil tas dan melangkah keluar dari kedai. Hujan di luar masih turun dengan deras tidak lebat, tetapi cukup untuk membasahi pundak bajuku. Aku berdiri di bawah atap sejenak, lalu melangkah lurus. Tanpa payung air hujan terasa dingin, tetapi pikiranku sangat jernih. Pertemuan ini tidak membuatku lebih sakit. Sebaliknya, ia membuatku lebih yakin dengan keputusanku. Aku mengerti bahwa jika bahkan pada saat ini Agung masih hanya berharap aku sabar sedikit lagi,
maka masalahnya bukan lagi pada ibu mertua atau adik iparku, melainkan pada pilihan Agung sendiri. Dalam perjalanan pulang, aku tidak lagi merasa bingung seperti hari-hari pertama. Ada kesedihan yang sangat jelas, tetapi tidak lagi begitu pekat. Aku tahu, sejak saat aku berdiri dan meninggalkan kedai kopi itu, aku telah secara resmi keluar dari peran sebagai seorang istri yang selalu harus menahan diri demi menjaga kedamaian. Dan aku juga mengerti bahwa konfrontasi ini baru permulaan, tetapi setidaknya kali ini aku tidak lagi mundur. Setelah pertemuan hari itu, aku tidak kembali ke rumah mertua, tetapi juga tidak memutus kontak. Aku membiarkan teleponku tetap menyala, masih mengangkat telepon, jika perlu masih membalas pesan dengan sopan. Aku tidak mengubah diriku menjadi orang yang menghilang, karena aku mengerti keheningan yang disengaja selalu lebih sulit ditebak daripada reaksi yang terburu-buru. Aku memilih untuk diam dan mengamati, menjaga posisi sebagai pihak yang aktif, seperti seseorang yang sudah siap menghadapi badai besar yang akan datang. Dan benar saja, hanya beberapa hari kemudian, tanda-tanda pertama mulai muncul. Awalnya adalah telepon-telepon aneh dari kerabat pihak suami. Ada yang menelepon dengan suara yang sangat lembut, basa-basi sebentar, lalu melontarkan pertanyaan yang menyelidik. Akhir-akhir ini, kamu sibuk apa? Katanya sibuk sekali sampai tidak pulang. Ada juga yang lebih terus terang bertanya, setengah bercanda setengah serius. Ada masalah apa di rumah mertua sampai pergi begitu? Aku mendengarkan dan hanya menjawab singkat bahwa aku pindah. Sementara untuk menenangkan diri, tidak menjelaskan lebih lanjut juga, tidak membela diri. Tetapi, semakin ku dengar, semakin aku menyadari satu hal yang sangat jelas. Cara mereka bertanya sama sekali bukan karena khawatir padaku, melainkan karena rasa ingin tahu yang dipicu oleh cerita yang sudah dibelokkan. Ada yang ragu-ragu sejenak, lalu bertanya terus terang, katanya kamu pergi karena ada orang lain di luar sana. Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa saat. Aku tidak marah, hanya merasa dingin. Aku langsung mengerti bahwa itu bukanlah gosip yang muncul begitu saja. Itu adalah serangan diam-diam. Dan orang yang menyebarkannya tidak perlu kutebak pun aku tahu siapa. Ibu mertuaku tidak pernah berteriak atau membuat keributan. Ia memilih cara menyerang yang sangat halus. Ia tidak menjelek-jelekanku secara langsung. Ia hanya menabur benih keraguan, lalu membiarkan orang lain menyebarkannya. Satu orang mendengar menceritakan kembali kepada orang lain dengan sedikit tambahan. Dan begitulah cerita dari menantu pindah sementara berubah menjadi menantu meninggalkan rumah karena selingkuh. Cara itu sekaligus menjaga citra sebagai ibu yang baik dan membuatku tercemar tanpa punya kesempatan untuk menjelaskan. Aku tahu hal itu saat seorang bibi meneleponku, suaranya terdengar tidak enak. Bibi tanya saja, dengar begitu kan sedih juga. Anak perempuan sudah bersuami harus jaga diri. Aku tersenyum hambar berterima kasih padanya, lalu menutup telepon. Hatiku tidak lagi terkejut, sebaliknya ada kejernihan pikiran yang aneh. Aku mengerti, inilah cara yang biasa mereka lakukan. Ketika tidak bisa diperintah, maka dijelek-jelekkan. Ketika tidak bisa menahan orangnya, maka jaga harga diri dengan cara merendahkan pihak lain. Sementara itu, Bima juga tidak melewatkan kesempatan. Ia mengunggah di media sosial foto-foto kehidupannya yang sangat nyaman di rumah yang pernah kutinggali. Ruang tamu yang rapi, meja makan yang penuh hidangan dengan keterangan singkat, tetapi cukup menyindir. Di rumah tetap baik-baik saja, hanya kurang orang yang suka lebay. Aku melihat foto itu, tidak marah juga tidak sedih. Aku hanya melihat lebih jelas satu hal, bahwa kehadiranku di rumah itu
Bagi mereka tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Aku tidak bereaksi. Aku tidak angkat bicara untuk membela diri, juga tidak membalas pesan untuk berdebat. Aku tahu. Semakin banyak aku menjelaskan saat ini, semakin aku jatuh ke dalam posisi pasif. Sebaliknya, aku mulai melakukan sesuatu dengan sangat diam-diam. Aku duduk membuka kembali buku-buku catatan lama. Catatan-catatan yang sebelumnya hanya kuanggap sebagai kebiasaan. Aku menelusuri kembali seluruh pengeluaran rumah tangga selama 5 tahun. Uang belanja setiap bulan, uang listrik, dan air, uang renovasi rumah, uang sumbangan untuk acara-acara keluarga pihak suami yang sebagian besar aku yang mengurusnya. Aku mencatat setiap pengeluaran satu persatu tanpa ada yang terlewat. Semakin kutulis tanganku, semakin melambat. Bukan karena lelah, melainkan karena angka yang perlahan-lahan muncul membuatku terkejut. Aku menjumlahkan pengeluaran-pengeluaran yang telah keluarkan tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dalam bentuk hari-hari cuti untuk merawat ibu mertuaku saat ia sakit, saat-saat memberikan uang kepada Bima, saat ia kekurangan, saat-saat aku turun tangan untuk menyelesaikan masalah agar rumah tidak ribut. Semua itu tidak ada kwitansi atas namaku, tetapi semuanya memiliki jejak yang sangat jelas dalam kehidupan. Saat itu barulah aku benar-benar mengerti mengapa aku selalu merasa sangat lelah. Bukan karena aku bekerja terlalu keras, melainkan karena aku sudah terbiasa menanggung bagian orang lain. Aku tidak menumpang. Sebaliknya, akulah yang menopang sebuah kenyamanan yang telah mereka anggap sebagai hal yang wajar. Aku menyadari bahwa kesabaranku tidak membuat mereka berterima kasih, melainkan hanya membuat mereka terbiasa bergantung. Begitu terbiasa hingga saat aku menarik diri, mereka tidak lagi tahu bagaimana cara berdiri sendiri. Saat aku sedang mencatat, teleponku bergetar. Pesan dari Agung. Hanya satu baris singkat, tetapi cukup untuk membuatku melihat dengan jelas situasi yang sedang terjadi. Ibu bilang, kalau kamu tidak pulang, ia tidak akan tinggal diam. Aku membaca berulang-ulang tulisan itu. Bukan sebuah nasihat juga, bukan sebuah perlindungan. Itu adalah sebuah peringatan, tetapi juga sebuah pengakuan. Akhirnya, Agung mengatakan, hal yang selama ini hanya kurasakan secara samar-samar. Masalahnya, bukan aku benar atau salah, melainkan apakah aku mau kembali agar segalanya berjalan sesuai dengan tatanan lama. Aku meletakkan teleponku memandangi angka-angka di atas kertas. Hatiku tidak lagi goyah seperti sebelumnya. Aku mengerti apa yang sedang terjadi hanyalah keheningan sebelum badai. Mereka sedang mengujiku. Apakah aku takut? Apakah aku goyah? Apakah aku akan kembali karena tekanan opini publik? Tetapi kali ini aku bukan lagi perempuan yang hanya tahu bersabar karena takut dicap. Aku telah melihat dengan jelas hakikat dari apa yang disebut menjaga harga diri. Aku tersenyum. Senyum yang sangat tipis. Bukan karena senang, melainkan karena akhirnya segalanya terungkap dalam bentuk aslinya. Aku berbisik pada diriku sendiri sebagai penutup untuk tahap ini. Akhirnya, ibu mengatakan yang sebenarnya. Dan aku tahu, setelah keheningan ini akan ada konfrontasi yang tidak bisa dihindari. Tetapi, berbeda dengan sebelumnya kali ini, aku sudah memiliki cukup ketenangan dan kejernihan untuk tidak lagi terseret dalam permainan mereka. Malam itu, setelah membaca pesan dari Agung, aku tidak langsung membalas. Aku meletakkan telepon di atas meja, memandangi jendela sangat lama. Kota di luar masih ramai kendaraan. Lalu lalang tanpa henti. Tetapi di dalam kamar kos kecilku, begitu sunyi hingga bisa kudengar suara jam dinding berdetak. Aku mengerti keheningan sebelum badai telah berakhir. Jika aku terus menghindar segalanya,
akan didorong ke arah yang mereka inginkan. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Keesokan paginya, aku berinisiatif mengirim pesan ke grup keluarga pihak suami. Pesan yang sangat singkat, tanpa emosi, tanpa keluhan. Aku mengusulkan agar kita semua meluangkan waktu untuk berbicara dengan jelas, dengan semua anggota keluarga hadir untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah mengirim pesan itu, aku meletakkan telepon. Hatiku sama sekali tidak berdebar seperti yang pernah kubayangkan. Mungkin karena aku sudah mempersiapkan diri untuk momen ini sejak lama. Hanya saja baru hari ini aku secara resmi melangkah maju. Belum sampai 10 menit kemudian, ibu mertuaku membalas. Ia langsung setuju tanpa bertanya, tanpa ragu. Nada dalam pesannya masih sangat kukenali, penuh percaya diri. Ya, bicarakan saja dengan jelas biar tahu kamu mau bilang apa. Aku membaca tulisan itu tanpa marah juga, tanpa khawatir. Aku mengerti dalam pikirannya pertemuan itu hanyalah kesempatan bagiku untuk mengalah, untuk meminta maaf, agar segalanya kembali seperti semula. Ia yakin bahwa pada akhirnya aku akan takut. Dicap takut disebut tidak tahu berterima kasih. Aku tidak membalas lagi. Aku mulai melakukan pekerjaanku. Aku membuka kembali buku catatan yang telah kutulis beberapa hari terakhir, merapikan setiap lembar kertas, setiap baris angka. Aku tidak melakukan ini dengan niat untuk menang atau kalah, apalagi untuk menyindir siapapun. Aku hanya ingin segalanya diletakkan di atas meja dengan adil. Aku mengumpulkan pesan-pesan lama, nasihat-nasihat, kalimat-kalimat yang pernah membuatku resah selama bertahun-tahun. Ada pesan-pesan yang kubaca kembali, dan hatiku masih terasa sakit, tetapi aku tidak menghindarinya. Aku tahu, untuk menyelesaikan sebuah hutang, kita harus menghadapinya secara langsung. Aku juga mempersiapkan hal-hal yang terkesan sangat kecil. Saat-saat aku memberikan uang pinjaman kepada Bima, saat-saat aku mengeluarkan uang pribadiku untuk urusan keluarga pihak suami, saat Agung mengatakan sedang kesulitan. Saat-saat aku mengambil cuti untuk mengantar ibu mertuaku berobat merawatnya di rumah sakit. Sebelumnya, aku tidak pernah berpikir suatu hari aku akan membawa hal-hal itu untuk dibicarakan. Tetapi, sekarang berbeda. Aku tidak lagi berniat untuk diam demi menjaga citra sebagai menantu yang baik. Aku perlu menjaga kebenaran untuk diriku sendiri. Sore hari, ketika segalanya sudah tertata rapi, aku duduk mengambil telepon, mengirim pesan kepada Agung. Hanya satu kalimat, tidak panjang, tidak menjelaskan. Besok aku akan melunasi hutang terakhir. Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan layar, meletakkan telepon di samping. Hanya beberapa menit kemudian, telepon berdering terus-menerus. Agung menelepon. Aku melihatnya tanpa mengangkat. Panggilan berhenti, lalu berdering lagi. Aku tetap tidak mengangkatnya. Aku tidak melakukan ini untuk menghukumnya, melainkan karena aku tahu saat ini perkataan apapun hanya akan membuat segalanya semakin rumit. Beberapa saat kemudian, Agung mengirim pesan. Suaranya yang panik terlihat jelas dari setiap katanya. Maksudmu apa, hutang apa? Jangan membuatku khawatir. Aku membacanya tetapi tidak membalas. Kali ini, aku tidak lagi berperan sebagai istri yang selalu harus menjelaskan, harus menenangkan. Aku membiarkannya menghadapi kegelisahannya sendiri. Sama seperti selama bertahun-tahun, aku harus menghadapi kegelisahanku sendiri. Bima berbeda. Ia masih bersikap angkuh seperti sebelumnya. Melalui orang lain, aku mendengar bahwa Bima berpikir, aku hanya menggertak bahwa pada akhirnya aku akan kembali, karena namanya juga perempuan marah. Sebentar pasti akan pulang. Cara berpikir itu tidak membuatku sedih lagi,
hanya membuatku semakin yakin bahwa aku perlu menjelaskan segalanya. Sikap meremehkan itu, jika tidak dihentikan, akan terus berulang kepada siapapun yang berada di posisiku. Ibu mertuaku, seperti yang kuduga, ia yakin bahwa hutang budi beberapa tahun yang lalu masih menjadi kartu truf terkuatnya. Ia yakin aku tidak akan berani membukanya, tidak akan berani mengatakannya karena takut dicap, tidak tahu berterima kasih, takut dinilai oleh kerabat. Ia yakin bahwa pertemuan besok akan berakhir dengan aku kembali. Segalanya akan kembali seperti semula dan tatanan lama akan terus berlanjut. Tetapi, ada satu hal yang mereka tidak tahu. Aku telah mempersiapkan cara membayar hutang yang tidak dengan uang. Aku tidak membawa amplop, juga tidak berniat berdebat dengan emosi. Aku membawa kebenaran. Kebenaran yang selama 5 tahun telah kupikul sendiri dalam diam. Aku tidak butuh. Mereka kasihan padaku, juga tidak butuh mereka meminta maaf. Aku hanya butuh mereka mengerti bahwa pertolongan tidak bisa digunakan untuk mengikat seseorang selamanya. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur. Sangat lama tidak bisa langsung tidur. Aku tidak gugup juga tidak takut. Di dalam hatiku ada perasaan yang sangat jelas, seperti sebelum memasuki sebuah ruangan yang sudah kupersiapkan sejak lama. Aku tahu, besok tidak akan mudah. Akan ada teguran, akan ada amarah, akan ada kata-kata yang menyakitkanku. Tetapi berbeda dengan sebelumnya, aku tidak lagi masuk dengan sikap harus menderita. Aku berbisik pada diriku sendiri, sebagai pengingat juga, sebagai penutup keputusanku. Ada hutang yang jika terus disimpan di dalam hati, akan menjadi tali yang mengikat seumur hidup, dan hanya ketika berani memutuskannya, barulah seseorang benar-benar bebas. Aku kembali ke rumah mertua tepat seperti yang dijanjikan. Pada suatu malam, langit tidak hujan, tetapi terasa berat seolah-olah akan ada badai. Aku tidak membawa koper, tidak membawa barang-barang, juga tidak berniat untuk tinggal. Di tanganku hanya ada sebuah map tipis, dijepit rapi cukup untuk dipegang dengan satu tangan. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku langsung menyadari bahwa suasana telah dipersiapkan. Lebih mirip seperti sebuah sidang keluarga daripada makan malam biasa. Ibu mertuaku, Bu Hartini, sudah duduk di ujung meja. Di hadapannya ada teko teh yang sudah dituangkan. Postur duduknya tegak, tatapannya penuh kemenangan. Begitu melihatku masuk, ia tanpa basa-basi langsung membuka pembicaraan dengan nada menggurui yang sudah biasa ku dengar. Hari ini kita bicara terus terang, biar kamu tahu bagaimana caranya menjadi menantu. Aku berdiri diam beberapa saat lalu, menarik kursi dan duduk, tanpa menjawab juga tanpa bereaksi. Aku tahu, jika aku bereaksi sekarang, segalanya akan langsung ditarik kembali ke keadaan semula. Bima duduk bersandar di kursi. Kedua tangannya dilipat di depan dada, menatapku dengan senyum sinis. Suaranya terdengar sangat wajar, seolah-olah aku baru saja pergi beberapa hari lalu kembali. Kakak sudah pulang, anggap saja masalahnya selesai. Kalimat itu membuatku mengerti satu hal dengan jelas. Dalam pikirannya masalah ini tidak pernah serius. Aku pergi atau tinggal menderita atau tidak. Semua itu secara otomatis dianggap bahwa pada akhirnya aku harus kembali ke posisiku yang lama. Agung duduk di tengah. Seperti biasa, ia menyatukan kedua tangannya di atas meja, punggungnya sedikit membungkuk. Aku melihatnya dan tahu ia sedang tegang. Tatapannya terus berpindah-pindah antara aku dan ibunya, tetapi tidak berhenti lama dimanapun. Itu adalah sikap seseorang yang sedang menunggu badai, tetapi tidak tahu harus berpihak kemana. Tanpa membiarkan suasana menjadi terlalu hening, ibu mertuaku melanjutkan. Ia mengungkit kembali cerita lama, cerita yang selama 5 tahun selalu digunakan sebagai kunci serbaguna.
Dulu, waktu keluargamu susah, kalau bukan karena kami, bukan karena Agung ayahmu, mana punya uang untuk berobat? Ia berhenti sejenak menatap lurus ke arahku. Menekankan setiap katanya. Budi baik itu jangan kamu lupakan. Aku mendengarkan dan mengangguk sangat pelan. Iya. Hanya satu kata itu, tetapi cukup untuk membuat seluruh meja terdiam. Mungkin mereka menungguku bereaksi, menungguku membantah, atau setidaknya menunggu ekspresi tidak senang, tetapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri pun merasa aneh. Hari ini aku pulang memang untuk melunasinya. Kalimat itu membuat suasana berubah total. Bima duduk tegak. Agung mengangkat kepalanya, menatapku, matanya menunjukkan keterkejutan yang jelas. Ibu mertuaku pun melunakkan suaranya, sudut bibirnya sedikit tersenyum puas. Tahu diri begitu lebih baik. Ucapnya seolah-olah segalanya sudah selesai. Di matanya aku melihat keyakinan seseorang yang merasa telah memenangkan pertarungan. Aku tidak terburu-buru bicara lagi. Aku meletakkan map di atas meja, membukanya dengan sangat perlahan, sangat tenang. Suara kertas bergesekan terdengar di tengah keheningan, membuat semua orang memperhatikan. Aku mengeluarkan setiap lembar kertas dan mendorongnya perlahan ke tengah meja. Bukan setumpuk uang juga, bukan surat hutang seperti yang mungkin mereka bayangkan. Itu adalah salinan rekening koran, catatan-catatan lembaran-lembaran kertas yang terkesan sangat biasa, tetapi merupakan sesuatu yang telah kubawa selama perjalanan yang sangat panjang. Ibu mertuaku mengerutkan kening. Bima melirik sekilas lalu tersenyum sinis. Itu apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku merapikannya kembali, lalu mengangkat kepala menatap setiap orang satu persatu. Saat tatapanku berhenti pada Agung, aku melihat dengan jelas kebingungan di matanya. Mungkin ia mulai merasakan bahwa pertemuan ini tidak akan berakhir seperti yang biasa ia alami. Aku berbicara perlahan setiap kata, dengan jelas tidak dengan suara tinggi, juga tidak gemetar. Aku tidak membayarnya dengan uang. Seluruh meja makan sunyi senyap. Aku melanjutkan dengan suara yang datar. Aku membayarnya dengan kebenaran. Ibu mertuaku membuka mulut, hendak mengatakan sesuatu, tetapi aku mengangkat tanganku dengan lembut, bukan untuk melarang, melainkan seperti sebuah kebiasaan meminta izin untuk menyelesaikan pembicaraan. Selama 5 tahun ini, aku selalu mendengar tentang budi baik. Aku tidak menyangkalnya, tetapi hari ini, aku ingin segalanya diletakkan di atas meja dengan adil. Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Budi baik bukanlah alasan bagi seseorang untuk harus terus menunduk. Kalimat itu jatuh di meja makan lebih berat dari yang kubayangkan. Agung menarik napas dalam-dalam. Bima tidak lagi tersenyum. Ibu mertuaku menatapku, tatapannya tidak lagi selembut tadi. Aku tahu sejak saat ini, pertemuan untuk bicara terus terang ini telah benar-benar berubah menjadi sebuah sidang di mana tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa segalanya hanyalah kesalahpahaman kecil. Aku menutup map itu, meletakkan tanganku di atasnya sebagai tanda akhir dari pembukaan. Hatiku tidak lagi gugup juga, tidak lagi takut. Aku tahu, aku telah melewati titik di mana aku tidak bisa kembali. Tetapi kali ini, aku tidak datang untuk memohon, juga tidak datang untuk menderita. Aku datang untuk mengatakan hal yang selama 5 tahun ini telah kusimpan dalam diam terlalu lama, dan aku mengerti dengan sangat jelas. Sejak saat aku mengucapkan kalimat itu, segalanya di keluarga ini tidak akan lagi diputuskan hanya dengan satu kata, budi baik. Aku masih duduk di sana, tanganku di atas map, tidak terburu-buru membuka lembar berikutnya. Udara di dalam ruangan terasa begitu pekat, seolah-olah seseorang baru saja menutup semua jendela. Ibu mertuaku menatapku tajam. Tatapannya
Tidak lagi menunjukkan kepuasan seperti tadi, melainkan bercampur dengan kewaspadaan. Ia tahu, aku tidak kembali untuk mengatakan hal-hal yang tidak penting. Ia berdeham, suaranya merendah, tetapi penuh dengan tekanan. Lestari ibu, ingatkan lagi ya. Uang waktu itu adalah uang ibu. Ibu berikan kepada Agung untuk dibawa ke rumahmu. Ibu tidak pernah lupa, dan ibu juga sudah mengingatkanmu berkali-kali. Budi baik, tetaplah budi baik tidak bisa seenaknya dibicarakan. Ia berbicara perlahan, setiap kata dengan jelas, sama persis seperti sebelumnya setiap kali aku berniat untuk bereaksi atau menunjukkan kelelahan. Aku mendengarkan tanpa memotong, hanya mengangguk sangat pelan. Aku menoleh ke arah Agung. Ia menghindari tatapanku seperti biasa, tetapi aku tahu dengan sangat jelas ia mengerti. Sejak awal Agung tahu, uang itu milik ibunya. Ia tidak pernah menyembunyikannya dariku. Tetapi, selama 5 tahun, setiap kali ibunya mengungkitnya, setiap kali kata-kata uang itu milik ibu, diungkit kembali, Agung selalu diam. Keheningan itu sengaja atau tidak telah membuat cerita ini berpihak pada ibunya. Sementara, aku selalu menjadi pihak yang harus mengingat. Aku angkat bicara dengan tenang hingga aku sendiri pun terkejut. Iya bu, aku tahu uang itu milik ibu. Dan benar, ibu sudah mengingatkanku berkali-kali. Mengingatkan sejak tahun pertama pernikahan. Mengingatkan setiap kali aku punya pendapat. Mengingatkan bahkan saat aku lelah atau tidak senang. Aku berhenti sejenak menatap lurus ke arahnya. Justru karena ibu sering mengingatkannya, aku tidak pernah lupa. Bima menyeringai. Tahu berterima kasih itu bagus, tidak usah bicara panjang lebar. Aku menoleh ke arah Bima. Tatapanku tidak tajam, tetapi cukup dingin untuk membuatnya diam. Aku belum sampai ke bagianmu. Kalimat yang sangat ringan, tetapi Bima terdiam, tidak lagi tersenyum. Aku kembali menatap ibu mertuaku. Ibu mengingatkanku untuk selalu ingat budi baik. Aku ingat, tetapi aku juga ingat semua yang terjadi setelahnya. Aku membuka map, mengambil selembar kertas pertama, dan meletakkannya dengan rapi di hadapanku, tidak mendorongnya ke siapapun. Aku tidak membawa ini semua untuk menang atau kalah. Aku membawanya agar ibu mengerti bahwa aku tidak pernah meremehkan uang itu. Agung saat ini baru angkat bicara, suaranya serak. Lestari, tenang dulu. Ada apa-apa kita bicarakan baik-baik. Aku menatapnya tidak dengan nada menuduh, juga tidak selembut dulu. Aku sedang sangat tenang, ucapku. Hanya saja kali ini aku ingin bicara sampai tuntas. Aku bercerita, tidak dengan cepat, tidak dengan terburu-buru. Aku menceritakan kembali masa-masa setelah ayahku keluar dari rumah sakit, saat aku harus bolak-balik antara bekerja dan mengurus kedua rumah. Aku menceritakan saat-saat ibu mertuaku menelepon, bukan untuk menanyakan keadaan ayahku, melainkan untuk mengingatkan bahwa uang itu milik ibu. Aku menceritakan saat-saat ia mengatakan di depan kerabat bahwa keluargaku berhutang budi besar, bahwa menantu harus tahu diri. Setiap kali seperti itu, aku selalu diam karena kupikir ia benar dan aku tidak ingin memperbesar masalah. Aku menatap Agung dan berkata terus terang, "Kamu juga tahu semua itu. Kamu sudah berapa kali mendengar ibu mengungkitnya?" Agung menunduk, tidak menyangkal. Keheningannya saat ini seperti sebuah pengakuan. Ibu mertuaku mengerutkan kening, suaranya mulai meninggi. Ibu mengingatkan apa salahnya ibu ingatkan agar kamu ingat dan hidup dengan benar. Aku mengangguk. Aku tidak bilang ibu salah. Aku hanya bilang aku sudah hidup seperti yang ibu harapkan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Selama 5 tahun ini, setiap kali ada masalah di rumah aku, selalu membujuk diriku sendiri. Sudahlah aku mengalah.
mengalah karena aku berhutang budi, mengalah karena aku sudah dibantu. Aku mengalah dari urusan kecil hingga urusan besar. Aku menoleh ke arah Bima. Termasuk saat kamu datang dan tinggal di sini, pengangguran berbulan-bulan makan minum, dan semua kebutuhan sehari-hari aku yang tanggung. Bima hendak bereaksi tetapi ibu mertuaku memberi isyarat agar ia diam. Suasana di dalam ruangan saat ini sudah sangat berbeda dari awal. Tidak ada lagi keyakinan akan kemenangan, juga tidak ada lagi ketenangan. Aku merasakan hal itu dengan sangat jelas. Aku meletakkan tanganku di atas tumpukan kertas suaraku, merendah. Aku tidak menyangkal uang itu milik ibu, tetapi aku ingin bertanya satu hal. Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Apakah budi baik itu berarti aku harus selamanya tidak boleh mengatakan lelah, tidak boleh punya pendapat, dan apalagi tidak boleh dihormati? Pertanyaan itu membuat ruangan menjadi sunyi senyap. Agung mengangkat kepalanya, menatapku, matanya menunjukkan kebingungan yang jelas. Mungkin ini pertama kalinya ia terpaksa menghadapi secara langsung hal yang selama ini selalu ia hindari. Ibu mertuaku mengepalkan tangannya, suaranya merendah tetapi berat. Ibu tidak bilang begitu. Aku mengangguk. Ibu tidak bilang, tetapi ibu melakukannya. Aku menutup map, belum membuka bagian lainnya. Hari ini aku pulang bukan untuk berdebat siapa benar siapa salah. Aku hanya ingin kalian semua mengerti bagaimana aku telah hidup selama 5 tahun di bawah bayang-bayang budi baik itu. Aku menoleh ke arah Agung, suaraku melambat. Dan kamu tahu lebih baik dari siapapun, aku sudah bersabar sampai sejauh mana. Aku berhenti membiarkan keheningan berbicara sisanya. Pada saat itu, aku tahu dengan sangat jelas bahwa pertemuan ini tidak akan bisa kembali lagi. Apa yang baru saja kukatakan hanyalah permulaan, tetapi itu sudah cukup untuk menggoyahkan tatanan yang selama 5 tahun ini dianggap wajar oleh semua orang. Dan kali ini, aku tidak lagi berniat untuk diam dan mendengarkan kata-kata uang itu milik ibu. Diulang-ulang seperti sebuah mantra yang mengikat hidupku selamanya. Udara di dalam ruangan yang sudah berat setelah apa yang baru saja kukatakan semakin pekat. Ibu mertuaku mengepalkan tangannya, bibirnya terkatup rapat. Aku melihat dengan jelas ketidaknyamanan yang terpancar di matanya. Tetapi kali ini, sebelum ia sempat angkat bicara, aku sudah menoleh ke arah Bima. Aku tidak meninggikan suara, juga tidak menggunakan kata-kata kasar. Aku hanya mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana, perlahan-lahan seolah-olah menanyakan sesuatu yang semua orang sudah tahu jawabannya. Lebih dari 2 bulan ini, sejak kamu tinggal di sini, apakah kamu pernah memberikan serupiah pun untuk biaya hidup? Pertanyaan itu baru saja selesai, kuucapkan ruangan menjadi sunyi senyap. Bima yang tadinya bersandar di kursi, langsung duduk tegak. Senyum sinisnya menghilang. Ia membuka mulut, hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian terdiam, tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku menoleh ke arah Agung. Kamu juga tahu, kan, dia di sini baru lebih dari 2 bulan? Agung mengangguk sangat pelan. Aku tahu betul. Aku melanjutkan, suaraku masih datar, sama sekali tidak bergetar. 2 bulan itu, uang makan, listrik, air, semua kebutuhan di rumah aku yang tanggung. Aku tidak pernah memintanya untuk ikut menanggung, karena kupikir, sudahlah keluarga sendiri. Kalau susah ya dibantu. Bima mulai tidak nyaman, suaranya meninggi. Aku kan sedang mencari kerja, bukan berarti makan gratis. Aku menoleh dan menatap lurus ke arahnya. Tidak ada yang bilang kamu tidak boleh makan, tetapi makan sambil menganggapnya sebagai kewajiban orang lain. Itu cerita lain. Bima terdiam. Ibu mertuaku hendak menyela, tetapi aku sudah melanjutkan, tidak membiarkan pembicaraan ini dibelokkan.
Aku ingin mengingatkan satu hal yang mungkin hari ini baru saatnya untuk dibicarakan. Aku berhenti sejenak menatap ibu mertuaku. Ia sekilas terkejut, seolah-olah sudah bisa menebak apa yang akan kukatakan. Tahun lalu, Bima tertipu di Kamboja, dijanjikan pekerjaan sebagai petugas pembayaran pesanan dengan komisi besar, lalu kehilangan 15 juta rupiah. Kalimat itu baru saja terucap Agung langsung berdiri dari kursinya. "Up!" Suaranya pecah karena terkejut. Aku menatapnya dengan sangat lurus. "Kamu tidak tahu kan?" Agung menoleh ke arah ibunya. Tatapannya bingung. Ibu mertuaku pucat sejenak, lalu dengan cepat kembali bersikap tegar. "Masalah kecil sudah, ibu selesaikan, tidak usah dibicarakan lagi, bikin pusing." Aku menggeleng suaraku merendah. "Bukan ibu yang menyelesaikan." Aku menoleh ke arah Agung. "Tapi aku." Udara seolah-olah membeku. Agung menatapku tanpa berkedip. Aku melanjutkan dengan setiap kata yang jelas. Saat itu, Bima panik dikejar hutang. "Ibu meneleponku lebih dulu tidak meneleponmu." Ibu bilang, "Biar kamu saja yang membayarnya. Jangan bilang pada Agung biar ia tidak khawatir tidak banyak pikiran." Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. "Benar kan, Bu?" Ia terdiam. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Agung mundur selangkah tangannya menopang meja. "Lestari, kenapa kamu tidak bilang padaku?" Suaranya bergetar. Aku tersenyum sangat tipis tetapi bukan senyum bahagia. Karena aku percaya pada ibu. Kupikir, sudahlah kalau aku bisa menanggungnya, aku tanggung saja agar kamu bisa tenang bekerja. Aku menatapnya sangat lama. Sama seperti bagaimana ia tahu uang itu milik ibunya. Tetapi selama 5 tahun setiap kali ibunya mengungkitnya, ia selalu diam. Kalimat itu seperti menusuk tepat di tempat yang selama ini dihindari Agung. Ia menoleh ke arah ibunya. Tatapannya, untuk pertama kalinya, tidak lagi menunjukkan sikap mengalah yang biasa. Ibu mertuaku membentak, suaranya meninggi. "Ibu melakukan itu juga demi keluarga ini. Karena dia adikmu karena kamu anak ibu?" Aku langsung menjawab tanpa berputar-putar. "Lalu bagaimana denganku? Aku ini apa di keluarga ini?" Bima saat ini mulai kesal, wajahnya memerah. Masalah lama diungkit lagi. Siapa sih yang tidak pernah sial? Aku menatapnya, suaraku menjadi dingin. Benar. Semua orang pernah sial. Tetapi tidak semua orang membiarkan orang lain diam-diam, membayar hutangnya lalu menganggapnya wajar. Bima kesal dan tanpa sengaja berkata, "Kalau bukan kamu, ibu juga akan menyuruh Abang Agung yang membayarnya." Kalimat itu baru saja selesai diucapkan. Agung langsung menoleh ke arah adiknya. Tatapannya terkejut. Kalimat itulah yang telah membeberkan segalanya. Agung menarik napas sangat dalam. Ternyata, dari awal hingga akhir, semuanya dilimpahkan kepada Lestari. Ucapnya perlahan, setiap kata terasa berat. Ibu mertuaku hendak membantah, tetapi Agung sudah angkat bicara lebih dulu. Ibu mengungkit uang ibu selama 5 tahun agar Lestari ingat budi. Tetapi apakah ibu pernah mengungkit apa yang telah Lestari tanggung? Ruangan sunyi senyap. Aku berdiri di sana tanpa berkata apa-apa lagi, hanya membiarkan kebenaran itu menyebar dengan sendirinya. Agung menoleh ke arahku, suaranya merendah. "Aku tahu uang itu milik ibu. Aku juga tahu ibu sering mengingatkanmu, tetapi aku tidak menyangka." Ia berhenti, tidak bisa melanjutkan. Aku menatapnya untuk pertama kalinya, tidak lagi menunggu permintaan maaf. Aku hanya berkata sangat pelan, "Aku tidak butuh kamu berterima kasih. Aku hanya butuh kamu adil." Ibu mertuaku mengepalkan tangannya, suaranya merendah, tetapi penuh dengan kejengkelan. "Dia itu adik iparmu. Membantu sedikit, apa salahnya?" Aku langsung menjawab, "Membantu." "Ya, aku bantu.
Tetapi membantu bukan berarti menanggung semuanya. Membantu bukan berarti dianggap sebagai orang yang harus menderita segalanya. Aku menatap Bima. Kamu di sini 2 bulan tidak ikut menanggung biaya, bahkan pernah membiarkan kakak iparmu ini membayar hutangmu. Apakah kamu pernah sekali saja mengucapkan terima kasih? Bima menunduk tidak menjawab. Pertanyaan itu menggantung di udara lebih berat daripada teguran apapun. Agung berdiri diam sangat lama, lalu akhirnya ia mengucapkan satu kalimat singkat. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Cukup. Ia menoleh ke arah ibunya. Ibu tidak bisa terus-menerus mengungkit masalah lama untuk membuat Lestari menderita. Untuk pertama kalinya, Agung berdiri tegak tidak menghindar. Pada saat itu, aku tahu tali yang selama ini mengikatku telah mulai longgar. Bukan karena aku memenangkan pertarungan, melainkan karena kebenaran akhirnya diletakkan di tempatnya. Aku tidak merasa puas juga, tidak merasa lega sepenuhnya. Aku hanya merasakan kelelahan yang sangat nyata, tetapi di samping itu, ada perasaan damai yang sudah lama tidak kurasakan. Setidaknya sejak saat ini, tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa aku pergi hanya karena keras kepala atau tidak tahu berterima kasih. Ruangan itu diselimuti keheningan yang berat setelah ucapan Bima. Tidak ada yang langsung angkat bicara. Aku melihat dengan jelas perubahan di wajah Agung. Bukan lagi ekspresi canggung, yang biasa bukan lagi tatapan menghindar seperti biasanya, melainkan sebuah ketegangan yang sangat berbeda, seperti seseorang yang baru saja dipaksa untuk menghadapi langsung hal yang selama ini sengaja ia hindari. Agung berdiri, kursi yang ia geser menimbulkan suara kering di tengah ruangan yang sunyi. Ia tidak langsung menatapku, melainkan menoleh ke arah ibunya. Suaranya merendah tidak tinggi, tetapi jelas setiap katanya. Ibu sadar tidak apa yang sedang ibu lakukan. Ibu mertuaku tertegun. Jelas tidak terbiasa ditanyai oleh putranya seperti itu. Ia mengerutkan kening, suaranya meninggi seperti biasa. Ibu melakukan apapun demi keluarga ini. Demi kamu. Agung menarik napas sangat dalam, seolah-olah harus mengumpulkan semua keberanian untuk melanjutkan. Tetapi ibu sedang menghancurkan keluargaku. Kalimat itu terdengar tidak keras, tetapi cukup berat untuk membuat seluruh ruangan seolah-olah bergetar. Aku melihat ibu mertuaku membelalakan matanya menatap putranya. Mulutnya bergerak-gerak, lalu tiba-tiba ia berteriak, suaranya parau. Ia mengungkit jasa-jasanya, mengungkit tahun-tahun berat, membesarkan anak, mengungkit pengorbanannya seumur hidup untuk anak-anaknya. Suaranya semakin tinggi, semakin cepat, seolah-olah ingin menenggelamkan kalimat yang baru saja diucapkan Agung. Agung tidak balas berteriak. Ia berdiri diam, membiarkan ibunya selesai bicara. Saat ibunya berhenti terengah-engah, barulah ia berbicara dengan perlahan. Aku tahu ibu menderita. Aku tidak pernah menyangkalnya. Ia menatap lurus ke arah ibunya. Tatapannya tidak lagi menunjukkan sikap mengalah yang biasa. Tetapi, ibu tidak berhak mengorbankan istriku. Kalimat itu seperti sebuah tebasan yang sangat rapi. Ibu mertuaku tertegun, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bima juga mengangkat kepalanya menatap abangnya, wajahnya terkejut. Agung menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke dalam rumah ini, malam ini, ia menatap lurus ke mataku sangat lama. Tidak menghindar, tidak berbelit-belit. Aku minta maaf. Suaranya serak tetapi jelas. Ia meminta maaf karena telah diam terlalu lama. Permintaan maaf itu tidak manis juga, tidak disertai dengan janji-janji besar. Tetapi bagiku itu jauh lebih berarti daripada banyak perkataan sebelumnya. Karena itu adalah pertama kalinya
Ia mengatakannya di hadapan ibunya, di hadapan adiknya bahwa ia telah salah. Bima saat ini tidak bisa lagi diam. Ia berdiri, suaranya penuh dengan kejengkelan. Abang berlebihan. Masalah keluarga kenapa jadi begini? Agung menoleh ke arah adiknya, tatapannya menjadi dingin. Masalah ini karena kamu. Bima terdiam. Agung melanjutkan tanpa berputar-putar. Kamu di sini 2 bulan tidak ikut menanggung biaya, bahkan membiarkan Lestari membayar hutangmu dan menganggapnya wajar. Kamu pikir itu benar? Bima tergagap hendak membantah, tetapi Agung sudah berkata dengan tegas. Kamu pindah. Kalimat singkat itu tidak dengan nada membentak, tetapi tidak memberikan jalan keluar. Kamu tanggung jawab sendiri atas hidupmu. Tidak ada yang bisa menanggungmu selamanya. Ibu mertuaku menoleh ke arah Bima, wajahnya panik. Kenapa mengusir adikmu? Agung langsung menjawab, suaranya tegas. Bukan mengusir, tetapi agar ia bisa mandiri. Ibu mertuaku saat ini seperti jatuh. Ia duduk kembali di kursi, tangannya gemetar. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari cara melindungi putra bungsunya telah terlalu jauh. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi jasa yang diungkit. Ia hanya diam, tatapannya kosong menatap meja. Aku melihat pemandangan itu, hatiku tidak merasa puas seperti yang biasa dibayangkan orang saat dibela. Aku hanya merasa lelah. Kelelahan yang sangat nyata, seperti baru saja melewati perjalanan yang sangat panjang. Aku angkat bicara, suaraku melambat. Aku tidak akan langsung pulang. Semua orang mengangkat kepalanya menatapku. Aku melanjutkan, tidak menghindar. Aku butuh waktu. Bukan untuk menghukum siapapun, melainkan agar segalanya benar-benar berubah. Aku menoleh ke arah Agung. Tetapi aku juga tidak menutup pintu. Kalau kalian semua sudah benar-benar menghormatiku, aku akan kembali. Agung mengangguk, tidak memohon. Tidak menahan, hanya mengangguk sangat perlahan sebagai sebuah penerimaan. Aku mengerti ucapnya. Kalimat itu membuatku tanpa sadar merasa hatiku sedikit lega. Bukan karena segalanya sudah baik-baik saja, melainkan karena untuk pertama kalinya keputusanku tidak dianggap sebagai sikap keras kepala atau tidak masuk akal. Tidak ada yang bicara lagi. Bima berdiri diam sejenak, lalu berbalik tanpa menatapku. Ibu mertuaku duduk diam, wajahnya lelah, seolah-olah baru saja kehilangan sesuatu yang sangat biasa. Agung berdiri di tengah ruangan, posturnya lebih tegap dari sebelumnya, tetapi di wajahnya masih ada beban seorang yang baru saja harus memilih. Aku mengambil map, melangkah keluar pintu. Sebelum pergi, aku menoleh ke belakang, memandangi rumah itu sekali lagi. Masih rumah yang sama, tetapi perasaannya sudah berbeda. Untuk pertama kalinya dalam pernikahanku, aku tidak melangkah keluar sebagai orang yang pergi dengan perasaan sakit hati, melainkan sebagai orang yang pergi dengan kejelasan. Dan aku tahu, sejak saat ini, aku tidak lagi berada di posisi yang lebih rendah dari siapapun di dalam keluargaku sendiri. Beberapa bulan setelah malam itu, kehidupanku perlahan-lahan kembali ke ritmenya sendiri, lebih lambat dan lebih tenang. Aku masih tinggal di kamar kos kecil yang sudah biasa. Bekerja seperti biasa malam hari, memasak sederhana untuk diriku sendiri, membaca beberapa halaman buku, lalu tidur lebih awal. Tidak ada lagi suara televisi yang menyala hingga larut malam. Tidak ada lagi perasaan harus waspada mendengar apakah ada yang memanggilku di rumah. Aku menyadari ketika tidak harus hidup dalam keadaan siaga, seseorang menjadi jauh lebih ringan. Begitu ringan hingga aku sendiri pun tidak menyangka. Agung datang menemuiku pada suatu akhir pekan sore. Ia tidak memberitahu sebelumnya, juga tidak membawa bunga atau oleh-oleh, hanya berdiri di depan pintu. Posturnya sedikit lebih kurus, tetapi tatapannya berbeda. Tidak lagi ada kebingungan dan sikap menghindar juga. Tidak lagi ada ketidaksabaran ingin aku segera kembali.
Kami duduk berhadapan berbicara sangat perlahan, sangat sedikit. Ia bercerita bahwa Bima sudah bekerja di luar kota. Pekerjaannya berat tetapi stabil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, adik iparku mengurus hidupnya sendiri, tidak lagi bergantung atau mengeluh. Agung menceritakan itu bukan untuk pamer, melainkan sebagai sebuah pengakuan yang terlambat bahwa ada hal-hal yang jika tidak dilepaskan orang lain tidak akan pernah dewasa. Ia juga bercerita tentang ibunya. Ibu mertuaku sakit flu ringan, harus dirawat di rumah sakit beberapa hari untuk observasi. Tidak parah, tetapi cukup untuk membuatnya berbaring diam dan merenung. Agung berkata, selama beberapa hari itu, ia menjadi lebih pendiam. Tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu, juga tidak mengeluh atau menyalahkan siapapun. Aku mendengarkan tidak berkomentar. Aku tidak lagi perlu tahu apa yang dipikirkan orang lain tentangku karena aku sudah berhenti hidup berdasarkan pandangan mereka sejak lama. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku meneleponku. Panggilan itu datang tiba-tiba. Aku memandangi layar cukup lama baru mengangkatnya. Di seberang sana, hening beberapa saat lalu, ia berkata, suaranya tidak tinggi, juga tidak berbelit-belit. Ibu salah. Hanya 4 kata singkat itu, tanpa penjelasan tambahan, tanpa alasan tambahan. Aku memegang telepon tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak menangis juga tidak merasa puas. Aku hanya merasakan perasaan yang sangat aneh, seperti saat seseorang meletakkan benda berat yang telah dibawa terlalu lama. Bukan karena lega sepenuhnya, melainkan karena akhirnya bisa bernapas dengan teratur. Aku tidak langsung menjawab. Kukatakan padanya bahwa aku akan memikirkannya. Ia tidak memaksa juga tidak memohon. Panggilan itu berakhir dengan sangat cepat. Saat menutup telepon aku duduk diam sangat lama. Aku mengerti permintaan maaf itu tidak akan menghapus semua yang telah terjadi, tetapi itu adalah sebuah pengakuan yang perlu. Bukan agar aku segera kembali, melainkan agar segalanya tidak lagi menggantung. Aku kembali ke rumah tidak lama setelah itu, bukan dengan sikap sebagai orang yang dipanggil pulang, melainkan sebagai orang yang memilih untuk kembali. Rumah itu masih sama, tetapi perasaannya sudah berbeda. Tidak ada yang memerintahku harus melakukan apa juga. Tidak ada yang secara otomatis menganggap aku akan melakukan semuanya. Makan malam berlangsung seperti biasa. Tidak ada beban, tidak ada kecanggungan. Ibu mertuaku lebih sedikit bicara, suaranya juga melambat. Ada saat-saat ia menatapku, tatapannya tidak lagi menyelidik, melainkan ada sedikit rasa segan yang sangat nyata. Aku mengerti perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi setidaknya batas telah ditetapkan kembali. Agung juga berbeda. Ia tidak banyak berjanji juga, tidak berusaha membuktikan apapun. Tetapi dalam hal-hal yang sangat kecil, aku melihat dengan jelas ia telah belajar untuk berpihak pada istrinya, bukan untuk melawan ibunya, melainkan untuk berdiri tegak saat perlu mengatakan tidak. Pernah sekali, ibunya hendak memberikan masukan tentang caraku menata rumah. Agung dengan lembut berkata, urusan istriku, biar aku yang urus. Hanya satu kalimat sederhana, tetapi bagiku itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa ia telah berubah. Aku tidak lagi menjadi orang yang bersabar secara membabi buta seperti dulu. Aku masih hidup dengan baik, masih memikirkan orang lain. Tetapi aku tidak menukar kedamaianku demi menjaga keharmonisan yang palsu. Aku belajar untuk mengatakan, saat aku lelah, belajar untuk menolak saat perlu, dan belajar untuk tidak lagi memikul hutang-hutang tak terlihat di pundakku. Hal-hal itu tidak membuat keluarga kami hancur seperti yang pernah ku khawatirkan. Sebaliknya, itu membuat semua orang terpaksa untuk saling melihat dengan lebih jelas. Ada beberapa malam,
Aku duduk di ruang tamu, mendengar suara angin berhembus di balkon. Hatiku sangat tenang. Aku memikirkan kembali masa-masa yang telah berlalu, tidak lagi merasa pahit, juga tidak lagi ingin menyalahkan. Aku menyadari satu hal yang sangat sederhana yang sebelumnya tidak berani kupikirkan. Budi baik adalah untuk diingat untuk dihargai, bukan untuk mengikat seseorang. Ketika budi baik diubah menjadi alasan untuk memaksakan kehendak itu, bukan lagi budi baik. Keluargaku sekarang tidak sempurna. Masih ada saat-saat tidak menyenangkan, masih ada perbedaan yang sulit disatukan. Tetapi, kami telah belajar untuk menetapkan batas dan menghormati batas itu. Aku tidak butuh siapapun berterima kasih padaku, juga tidak butuh dipuji. Aku hanya butuh diperlakukan sebagai manusia seutuhnya yang punya perasaan, punya batas, dan punya hak untuk memilih.